Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali untuk berbagi firman Tuhan supaya kita saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Saudara, menjadi Kristen tidaklah susah, tetapi menjadi orang Kristen yang sejati bukanlah semudah yang kita pikirkan, sebab ini melalui proses seumur hidup. Yang terpenting, saudara, kita harus tabah dan setia melalui proses ini. Orang Israel sebelum mereka menduduki tanah Kanaan, mereka harus mengambil masa 40 tahun mengembara di padang gurun. Bayangkan saudara, hidup di padang gurun itu bukanlah satu hal yang mudah dan senang. Mereka banyak menghadapi masalah hidup, makan minum mereka, tempat tinggal mereka, dan mereka menghadapi tentangan dan cabaran, apalagi penderitaan, saudara. Itulah proses. Maka itu, saudara, ada yang tidak sabar, ada yang marah, ada yang tidak tahan, saudara, mereka gugur di pertengahan jalan, tidak memasuki tanah Kanaan, saudara. Hanya mereka yang setia, yang tabah, yang masuk ke tanah Kanaan. Saudara, kehidupan kita melalui proses untuk menjadi orang Kristen yang sejati haruslah melalui proses kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara, sekarang pertanyaan saya, apakah yang memimpin kehidupan kita? Karena Paulus mengajar ada dua perkara, yaitu tentang keinginan roh dan keinginan daging yang memimpin, yang mengendalikan kehidupan kita. Karena ini sangat penting, karena ini berkaitan dengan proses kehidupan. Kalau salah yang memimpin kita, saudara, maka salah juga langkah kehidupan kita. Maka sulit untuk kita bertumbuh dan menjadi orang Kristen yang benar. Nah, saudara, mari kita membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudara, apa perbedaan di antara kedua keinginan ini? Jadi, apakah keinginan daging itu? Maka Paulus mengkategorikan, saudara, keinginan daging itu sebagai perbuatan. Mari kita membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, bagaimana hidup yang dipimpin oleh keinginan daging ini? Nah, hidup yang dipimpin oleh kedagingan ini, saudara, akan dikendalikan oleh percabulan, kecemaran, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Saudara, ini yang mengendalikan kehidupan orang yang hidup di dalam keinginan daging. Nah, keinginan daging itu, saudara, berasal dari mana? Mari kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudara, memang kehidupan kita sebelum mengenal Kristus, baik saudara maupun saya, kita hidup di dalam senarai-senarai yang sudah kita lihat tadi. Karena itu yang mengendalikan hidup kita. Nah, saudara, setelah kita percaya Yesus, apakah itu masih mengendalikan hidup kita? Tidak mungkin. Nah, yang seterusnya, saudara, mari kita melihat bagaimana
keinginan roh. Karena tadi Paulus mengajar tentang dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan roh ataupun buah roh. Apakah itu keinginan roh, saudara? Kita melihat ini di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup yang dipimpin oleh keinginan roh akan dikendalikan oleh buah roh ataupun keinginan roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah saudara, dari dua bentuk keinginan ini, mana satu yang sedang mengendalikan kehidupan kita? Nah saudara, setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang berjuang. Apa yang Paulus katakan, saudara, dia berjuang melawan keinginan daging yang sedang berjuang di dalam dirinya. Saya sangat percaya semua kita ingin dikendalikan oleh keinginan roh. Tetapi saudara, yang masalahnya adalah seperti mana yang Yesus katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya memang ini soal doa, tetapi saudara, juga soal kehidupan kita sehari-hari. Rata-rata orang Kristen mau dia berubah menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam ayat Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Baik saudara, kiranya renungan ini memberkati kita. Tuhan memberkati.